Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini pembelajarannya mengenai cara menulis resensi. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dulu marilah kita berdoa dulu. Coba salah satu anak untuk memimpin berdoa. Selesai? Baik. Kita awali dengan menulis resensi. Kita lihat sebelum kita mengupas apa itu resensi, standar kompetensi yang harus kita capai nanti yaitu mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, berbagai bentuk tulisan sastra melalui menulis puisi, cerpen, dan resensi buku kumpulan cerpen. Itu untuk standar kompetensinya. Sedangkan kompetensi dasarnya nanti menulis resensi buku kumpulan cerpen. Jadi kalian nanti menulis resensi dari kumpulan cerpen nanti. Adapun indikatornya, yang pertama menjelaskan isi buku, terutama kumpulan dari cerpen berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, nanti menulis resensi buku kumpulan cerpen dengan memperhatikan kelengkapan unsur-unsur resensi. Di antaranya identitas buku, kepengarangan, kekurangan dan kelebihan buku, serta bahasanya. Baiklah anak-anak, kita kupas satu persatu di sini nanti, yaitu menulis resensi. Pertama, pengertian resensi. Nah, di sini kita kupas mengenai pengertian resensi. Kalau kemarin pembahasan masalah apresiasi, sekarang resensi. Masih ingat kan masalah apresiasi? Nah, kalau apresiasi kemarin menganalisis. Nah, sekarang resensi. Resensi bukan menganalisis, akan tetapi di sini mengulas sebuah karya yang ditekankan pada penilaian dari buku itu sendiri atau karya itu sendiri. Jadi penekanannya kalau resensi di sini menilai. Jadi bedanya antara resensi dengan apresiasi. Di sini kalau resensi menilai, sedangkan apresiasi hanya menganalisis atau mereteli satu persatu. Ya, ini lanjutkan. Pengertiannya sudah. Tujuan. Nah, apa tujuan kita untuk meresensi buku? Ya. Tujuan dari resensi di sini yaitu untuk mendapatkan perhatian dari pembaca. Yang kedua, kita memperoleh informasi tentang akan adanya buku baru. Dan yang ketiga, pembaca dapat mengetahui nanti buku itu layak dibaca atau tidak, atau layak untuk dikonsumsi atau tidak. Nah, ini tujuan dari mengapa kita meresensi sebuah buku atau karya. Ya. Jadi tujuannya itu. Lanjutkan. Metode yang digunakan. Metode penulisan resensi di sini menggunakan metode deskriptif analitik. Artinya kita berusaha membuat lukisan atau potret atau ulasan dari sebuah buku atau karya itu sendiri. Jadi berusaha memberikan gambaran, melukiskan ya dari buku yang akan kita resensi. Nah, di dalamnya nanti otomatis mulai dari isinya, bagaimana buku itu, kelebihannya, kekurangannya. Jadi semuanya ini nanti terangkum dalam apa yang dinamakan metode deskriptif analitis. Jadi seperti itu. Berikutnya, nah, unsur-unsur resensi di sini. Apa saja unsur-unsur resensi? Yang pertama, judul resensi. Ya, jadi ada judul resensi seperti judul dalam karangan itu sendiri. Yang kedua, identitas buku nanti mencakup apa saja, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Pengarang buku, isi buku, keunggulan dan kelemahan serta nilai buku. Nah, kita kupas satu persatu. Identitas buku. Nah, identitas buku nanti mencakup apa saja? Yang pertama, judul bukunya apa yang akan diresensi, ditulis nanti. Pengarangnya siapa? Nah, itu dijelaskan.
terus penerbitnya apa, tahun terbitnya kapan, tebal buku yang akan diresensi, terus covernya juga dilukiskan ya. Ini masuk dalam skopnya identitas dari sebuah buku yang akan diresensi atau karya yang akan diresensi. Lanjut. Nah, unsur kepengarangan, apa yang dinamakan dengan unsur kepengarangan di dalam resensi itu sendiri. Nah, unsur kepengarangan dalam resensi itu sendiri yaitu tinjauan terhadap latar belakang penulisnya. Jadi kita mengupas kiprah dari pengarang itu sendiri, mulai dari melukiskan biografinya ya, sampai pada pengenalan lebih dekat dari penulis itu sendiri terhadap buku yang ditulis ya. Nah, ini masuk dalam kepengarangan. Berikutnya, setelah kepengarangan, nah isi buku. Nah, di dalam resensi apa saja yang harus dicantumkan? Nah, di sini isi resensi atau isi buku yang akan diresensi. Isi buku di sini ya. Apa yang dibicarakan? Dalam isi buku kita membicarakan menilai sebuah buku itu, mengulas sebuah buku itu, atau bahkan mengupas sebuah buku itu. Apakah buku itu layak dibaca atau tidak? Nah, ini semuanya ada pada isi dari sebuah buku itu sendiri. Jadi penulis resensi tidak boleh bertumpu pada kata pengantar, daftar isi, atau pendahuluan dari buku yang akan diresensi. Meskipun dari situ dapat diperoleh masukan dari isi buku itu sendiri. Nah, ini untuk isi bukunya. Setelah isi, bagian berikutnya yaitu keunggulan dan kelemahan yang ada di dalam buku itu sendiri. Ini bagian yang paling penting apabila kita meresensi sebuah buku, yaitu menilai apanya, keunggulannya dari buku itu sendiri atau kelemahan dari buku itu sendiri. Apakah buku itu bagus, layak, atau ada kekurangannya, mungkin bahasanya kurang bisa dimengerti, atau kalimat-kalimatnya, atau mungkin materinya. Nah, ini semuanya terangkum di dalam keunggulan dan kelemahan dari buku itu sendiri. Setelah dikupas mengenai keunggulan dan kelemahan, berikutnya nilai buku. Dari analisis deskripsi terhadap isi, keunggulan dan kelemahan buku, maka dapat diketahui bagaimana nilai buku tersebut. Nah, dari sini resensator akan memberikan rekomendasi apabila buku ini layak dipakai, layak dikonsumsi, ataukah sebaliknya. Nah, ada pada nilai buku atau penilaian dari itu sendiri. Ini ada beberapa contoh anak-anak. Ya. Ada contoh dari resensi itu sendiri. Yang pertama di sini, contoh resensi mengenai judul bukunya yaitu Belenggu, karya Armin Pane di sini. Nah, judul resensi di sini, kisah kehidupan manusia. Judul resensi di sini siapa yang menyusun? Otomatis judul resensi di sini yang menyusun resensator. Jadi sampean meresensi berarti sampean yang menyusun. Jadi kisah kehidupan manusia ini yang menentukan peresensi atau resensator. Sebelah ini, nah kotaan ini namanya identitas buku, mencakup judul buku yaitu contohnya di sini Belenggu, pengarangnya Armin Pane, penerbitnya Dian Rakyat, tahun terbit 1938, cetakan dan seterusnya. Tebal buku 100 halaman, 150 halaman. Nah, ini semuanya masuk dalam identitas resensi. Setelah identitas resensi, nah ini isi. Di dalam isi nanti mencakup sinopsis buku kalau perlu di situ. Terus unsur kepengarangannya ya. Isinya juga. Jadi ini jadi contohnya. Berikutnya pada bagian terakhir di sini. Nah, pada bagian akhir ini contoh dalam resensi tadi yaitu masuk penilaian dari buku itu sekaligus rekomendasi. Nah, demikian tadi anak-anak contoh sekaligus penjelasan mengenai resensi sebuah buku. Untuk itu apabila ada yang belum paham
silakan untuk memberikan pertanyaan atau bertanya. Kalau sudah, mohon nanti ada tugas mencoba membuat atau menyusun resensi sebuah cerpen ya, kumpulan dari cerpen. Nanti tolong masing-masing anak menyusun sebuah resensi itu. Minggu depan saya cek nanti, atau pada pertemuan berikutnya saya cek apakah kalian sudah paham atau masih perlu penjelasan ulang. Demikian tadi penjelasan dari saya mengenai materi penulisan resensi. Apabila ada hal-hal yang kurang paham nanti bisa disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.